bulan Ramadan ini, sebenarnya kan Ramadan ini kan bulan Ramadan, lalu setelah itu Syawal, ya kan? Setelah Syawal itu kan sebenarnya menjelang di ujungnya 3 bulan kemudian 3 bulan. Setelahnya itu kan kita menghadapi, bulan Zulhijjah, ya, Hmm. di mana kan itu ibadah haji yang terbesar gitu kan. Hmm. Artinya, Ramadan ini kan sebenarnya bukan hanya satu-satunya tempat kita untuk meraih pahala gitu kan. Ya. Dan seharusnya kan tidak hanya sekedar tidak hanya kita mengejar-ngejar Ramadan tuh Syawal kita balik lagi ke keadaan semula gitu kan. Oh, Itu iya sih betul. harapannya mestinya Ramadan ini kan mendorong kita agar menjadi pribadi yang lebih baik di bulan-bulan selanjutnya begitu Ya. kan. Ya. Nah, bagaimana nih pandangan sebagai seorang dokter ya yang nggak usah kaitannya dengan itulah, pandangan pribadi aja lah gitu. Ya, saya kira Hikmahnya ya di antara bahkan ilmuwan aja kan tidak tahu gitu, tidak bisa memastikan malam ke ya, berapakah betul. gitu. Betul. Jadi Ya, lebih baik kita memaknai, mencari hikmahnya, mengapa seperti itu gitu ya. Ramadan itu dipacu seseorang untuk berlomba-lomba mencari gitu ya, mencari malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Saya kira dimaknai sebagai semangat gitu ya, semangat untuk menjadi orang yang mengisi 11 bulan berikutnya itu dengan semangat yang sama sebagaimana kita mencari pahala kebaikan itu pada saat Ramadan gitu. Menginspirasi lah istilahnya ya. Ramadan itu jadikan bulan untuk menginspirasi 11 bulan berikutnya itu punya semangat yang sama nggak kita terhadap amalan-amalan kita, kemudian kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah juga seperti itu, sama nggak sih kira-kira gitu. Di samping juga ada tadi kan keutamaan malam Lailatul Qadar itu, tapi bagaimana Lailatul Qadarkan gitu kan setiap malam setiap di malam. malam-malam yang lain di luar bulan Ramadan kan itu justru sebenarnya arahnya adalah tantangan kita sendiri Tantangannya ya. memaknai hal itu sehingga kita di setiap situasi ya kita nggak peduli bulan Ada apa pahalanya gitu. ya Pahalanya pahala itu berapa karena banyak, betul timbangannya betul diukur kecil betul besar ya. iya iya itu gitu itu justru semangat Tapi itu itu fenomenal loh. kita serap gitu. Karena gini ya, kalau anak kecil kita kayak ke anak kecil ya, Dede tolong ambilkan ini, Dede tolong ambilkan itu nih, nanti dikasih kue, dikasih apa begitu kan. Nah kalau kita hanya sekedar gitu Ada beribadah itu motivasi. karena iming-iming gitu ibaratnya, kita berarti pada tingkatan mana nih akal kita berfungsi gitu lah. Ya, ya. Kita Ya, mencari keuntungan artinya ya, masih mencari ya, keuntungan ketika mau beribadah dengan baik itu ada ya, keuntungannya nggak buat kita gitu. Manfaat itu kan keuntungan kan intinya kan. ya, Jadi ya, ya, ya. ya, Oleh karenanya semestinya cara pandang kita yang kita rubah kan berarti di Ramadan ini, di 10 malam terakhir ini gitu kan, bukan semata-mata kita mengejar-mengejar begitu ya, jumlah, apalagi cukup berbangga dengan jumlah itu kan jadi salah juga gitu. Tetapi ya, juga justru yang lebih penting daripada itu, yang lebih besar daripada itu, bagaimana merubah cara pandang kita, pola pikir kita terhadap betul, hidup kita ke depan gitu kan sebenarnya. betul, betul, Ya betul, bahkan menurut saya ilmuwan saja kan ini tidak tahu gitu kan kapan betul. gitu, apa tanggal 21, apa tanggal 22 gitu kan. Ya. Walaupun Ya cuaca bisa yang secara diprediksi ya. Seandainya tadi itu tadi berlaku, cuaca bisa diprediksi, kita bisa tuh ngecek gitu kan, oh, hari ini nih kayak ini Lailatul Qadar, karena prediksinya nggak ada angin gini-gini kan bisa aja kayak gitu kan. Tapi kan dia hanya di tempat itu, tempat yang lain banyak bergolak anginnya, terus kita bilang di situ nggak dapat gitu. ya, iya. Gitu kan. Iya. Jadi ya itulah. Jadi artinya kalaupun kita melihat suasana cuaca yang seperti di hadis gambarkan gitu ya, tentang kemungkinannya berarti tetap lebih kepada refleksi kan, gitu refleksi pada diri kita Refleksi dan sendiri. pemaknaan. Tapi itu juga kita nggak boleh sombong juga kita sudah dapat Lailatul Qadar, tapi Ya, artinya kan kita berharap ya mudah-mudahan gitu betul. kan. Tapi sebenarnya gini ya, memangnya kalau kita dapat Lailatul Qadar gitu, terus kita merasa bahwa kita sudah dapat Lailatul Qadar, setelah itu apa gitu? Apa kita berbangga, lalu bahagianya seperti apa gitu kan? Ya jangan sampai jangan sampai apa ya, pikiran kita tuh arah kita tuh juga salah kan nggak boleh gitu ya. Jangan gitu, sebaiknya kita hindari gitu. Ya, betul. Jadi kalau Jadi bisa muaranya kan kemana gitu kan, bener nggak ya, sih? ya, ya betul, betul, betul. Jadi arahnya lebih kepada ini ya.
ya sebenarnya menspiritualkan diri kita bahwa saya bayangin aja seandainya Allah itu membuka kitab gitu ya, kitabnya gitu kan. Jadi ada daftar nama kan, tahun ini yang dapat Lailatul Qadar siapa aja gitu kan. disampaikan Ya, oleh ya, malaikat ya, ke kita. ya, Terus ya kita kayak bisa list ngintip. absen ya. Kita bisa Ya, ngintip gitu kan lewat malaikat. Itu betapa gitu loh orang-orang yang dapat itu terus gimana? Terus yang nggak dapat terus gimana ya nggak? Jadi akan ada apa ya? Ya akan ada efek ya, efek buruk atau dampak ya buruk. berpotensi lah. Ya punya potensi buruk karena yang satu akan berbangga diri gitu kan, akan berbangga diri, yang satunya akan merasa gimana gitu ya, hopeless gitu, nggak ada. Jadi Ya. ya itu tadi sih sebenarnya lebih ke arah hal-hal yang Semangat ya, itu tadi balik lagi ya, spirit ya, spirit agar spiritualitasnya. kita itu bersemangat Ya, gitu, minimal bersemangat. Tetapi yang ya, lebih penting lagi kan sebenarnya bagaimana kita itu hidup di muka bumi ini memaknai setiap hari itu sebagai hari-hari yang selalu berharga bersama Robnya gitu kan, ya, yang ya, selalu betul. connect gitu. Tidak hanya karena ada pahala yang begitu banyak, karena seperti kita dengar ya, bagaimana seorang sufi yang begitu terkenal, Robiah Al-Adawiyah misalnya, yang dia menyatakan bahwa sebenarnya bukan karena pahala, bukan dam, tapi karena semata-mata dia mencintai Allah Subhanahu wa taala Mencintai. gitu. Ya, Artinya kan tingkatan spiritual seperti itu memungkinkan untuk dicapai seseorang gitu. ya, Artinya ya walaupun mungkin dengan berbagai hal ya dari sisi yang lain mungkin kurang, tetapi artinya di tingkatan spiritualitas apa hati perasaan tertentu itu sudah ada orang yang mencapai sana gitu kan, betul, itu betul, sampai betul. ya. Betul, dan itu satu teladan yang sangat luar biasa sih ya. Kalau kita sudah sampai dalam tahap kecintaan gitu ya, kita beribadah karena kita cinta Allah gitu kan. Kita beribadah karena mencintainya, lebih apa yang menggerakkan kita itu energi cintanya kita sebagai seorang hamba pada Robnya gitu kan. Ya, itu sudah ada ternyata juga dalam sejarah yang mempraktekkan atau menunjukkan keteladanan seperti itu di masa sahabiah kan. Iya. Jadi ya sebenarnya udah lengkap gitu, udah lengkap bahwa maknanya yang lebih tinggi daripada sekedar mencari pahala dan mencari surga gitu ya. Walaupun itu diperbolehkan, itu adalah bergerak karena atas dasar cinta tadi. Kan itu ketauhidan yang tertinggi ya. Ya, betul. Dan Nabi Muhammad SAW seperti kita ketahui lah di dalam sejarah bahwa apa? Bahwa bagaimana beliau sudah dijamin masuk surga, artinya pahalanya kan sudah demikian banyak. Tetapi yang menggerakkan beliau untuk tetap berdiri mendirikan sholat, gitu, lalu tetap menangis, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena merasa malu. Berarti kan bagaimana ya? Artinya perasaan yang seperti apa yang muncul dalam hatinya gitu kan? Seperti beliau, ya, betul. Artinya kita juga harus senantiasa mengevaluasi, memperbaiki, merefleksi perasaan-perasaan kita, hati-hati kita gitu ya dalam hal ini terhadap segala hal gitu, terutama terhadap ibadah-ibadah kita lah, bagaimana memperbaikinya gitu. Karena jangan sampai ya kita mengejar ya, terutama ya mengejar gitu loh, jumlahan saja ya, jumlah banyaknya bacaan, rokaat yang banyak begitu kan, sampai kecepatan tinggi kan ada gitu ya. Ya bukan berarti itu buruk, tetapi itu pembiasaan baik. Tetapi tentu untuk tingkatan yang lebih tinggi, tentu kan kita harus mulai menghidupkannya dengan pemaknaan kan gitu kan. Sudah bukan levelnya lagi, kita berada dalam level menghafal dan melakukan gitu kan. Jadi hanya sekedar doing atau melakukan dan sekedar menghafal gitu. Jadi kita sudah harusnya sudah ada di tingkatan yang lebih tinggi daripada itu, begitu kan? Iya, betul. Betul, saya setuju. Cukup baik, oke. Okay. Cukup ya. Ya, cukup lah. Mudah-mudahan ini sedikit mengklirkan ya, supaya bukan berarti kita justru ini adalah spirit untuk semakin bersemangat ya, mencari keutamaan. Mudah-mudahan dengan kita semangat, masih ada sisa beberapa hari lagi, jangan takut bahwa dia akan berakhir di malam ke-27 gitu kan, atau malam ke-26 sudah lewat dan kita tidak dapat, itu belum tentu, oleh karenanya Allah masih rahasiakan, artinya masih ada beberapa hari untuk kita mengejar bagaimana. Nah sekarang ini nggak hanya jumlahnya, cobalah kita berusaha agar meningkatkan
pemaknaan dan refleksi kita. Kualitasnya. Gitu. Ada lagi silakan closing. Closing ya sebenarnya itu tadi sih, ke semangat dan spirit Ramadan itu mudah-mudahan terus gitu ya, terus kita pelihara. Dan ya memangnya kenapa sih kalau kita berpuasa seumur hidup kita gitu ya. Kalau memang puasa itu diartikan sebagai menetapkan ukuran atau dosis yang pas, ya lebih baik kita Ramadankan terus aja gitu. Di sepanjang hidup kita Ramadan gitu. Ya itu sih closing saya. Masya Allah. Oke, baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan memberi pencerahan, terutama untuk diri kita sendiri. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi, berbagi, sharing dengan saya yang selalu ya kadang-kadang nggak tahu waktu ya, tapi mudah-mudahan ada hal yang bisa kita ambil satu sama lain, karena tidaklah pertemuan kecuali harusnya menimbulkan 3 hal yang bermanfaat. Yang pertama nambah ilmu, yang kedua nambah ilman, yang ketiga nambah bahagia. Amin Jadi ya karena Allah ya kita ini Allah. selalu bertemu dalam keadaan yang selalu nambah ilmu, nambah iman, dan nambah kebahagiaan, maka sempurnalah pertemuan kita. Terima kasih banyak. Ilmu, Mudah-mudahan energi ini juga bisa bahagia, dan iman. Amin ya iya, Allah. amin. Ya, mudah-mudahan ini bisa juga dirasakan oleh audiens gitu, siapapun yang menonton. Terima kasih banyak Bu Dr. Erma, sahabat baik Sama-sama, saya. Teteh Neneng. Tapi dari rumah kan sekarang mah. Dari rumah. Saya juga dari Cibubur, dirimu dari Pasteur ya. Baik, Bantu. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.